Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfakur Rizkyriana dengan NIM 230001829 dari Fakultas Teknik Industri Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek 3D piramida dari materi representasi permukaan. Nah, di sini laporan saya ada ringkasan materi, langkah modeling, cuplikan kode, sama screenshot hasil, analisis, dan refleksi. Yang keenam ada kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dulu. Materi ini membahas tentang representasi permukaan dalam grafika komputer 3D yang merupakan teknik menggambarkan permukaan luar sebuah objek 3D menggunakan bentuk-bentuk geometri dasar. Representasi permukaan sangat penting karena hampir semua objek 3 dimensi baik dalam game, simulasi maupun cat dibangun dari gabungan segitiga atau triangles dan persegi kuadrilateral. Pada praktik ini digunakan pustaka OpenGL dalam bahasa C++ untuk membuat objek 3D berbentuk piramida. Piramida tersebut terdiri dari 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 alas berbentuk persegi. Penggunaan GL Begin, GL Triangle, dan GL Begin, GL Quads merupakan bentuk dasar dari representasi permukaan dan permodelan 3D. Program ini juga dilengkapi fitur interaktif seperti rotasi objek serta navigasi kamera yang memungkinkan pengguna melihat permukaan objek dari berbagai sudut. OpenGL juga menyediakan fitur pencahayaan dan pewarnaan permukaan yang semakin memperkuat visualisasi bentuk dan kedalaman objek. Poin yang kedua yaitu langkah modeling. Berikut ini adalah tahapan modeling yang dilakukan dalam program. Pertama, inisialisasi OpenGL dan GLUT. Menentukan ukuran jendela, mode tampilan, RGBA, debuffer, dan posisi awal kamera. Mengaktifkan pencahayaan, GL Enable, GL Lighting, dan material warna, GL Enable, GL Color Material. Kedua, membuat struktur vektor 3D atau Vec3 di setiap pembagian template representasi koordinat X, Y, Z meskipun belum digunakan langsung dalam program. Yang ketiga, menggambar objek piramida. Sisa-sisa piramida dibuat menggunakan GL Begin atau GL Triangle sebanyak 4 buah. Alas piramida dibuat dengan GL Begin, GL Quads. Nomor 4, transformasi objek. Objek piramida dapat dirotasi berdasarkan input panah atas, bawah, kiri, dan kanan. GL Key pada keyboard. Pengaturan kamera. Posisi dan arah kamera ditentukan dengan glue look at, termasuk zoom in dan zoom out menggunakan tombol pick up dan pick down. Yang keenam, rendering dan tampilan. Fungsi display digunakan untuk menggambar ulang layar dan fungsi reshape untuk menyesuaikan tampilan ketika ukuran jendela berubah. Nah, buat cuplikan kodenya kayak gini. Nah, kita langsung aja lanjut ke kode programnya. Nah, buat sini kita bikin header dulu. Buat di sini ada include windows.h dan include glgl.h. Kita langsung ke inti programnya. Nah, di sini buat fungsi bikin piramidanya di sini ada void draw pyramid. Nah, buat bikin segitiganya kan kita satu-satu. Nah, ini buat bagian depan, ini kanan, belakang, kiri. Nah, buat dasar piramidanya itu kan kita bikin dari persegi ya. Nah, di sini pakai GL Quads gitu. Nah, ini buat color, buat ini buat warna di perseginya. Nah, ini dari depannya ini warna merah, yang kanan hijau, yang belakangnya itu biru, yang kiri warna kuning gitu. Nah, yang ini dari line 66 sampai 85 ini buat
bikin objek utamanya. Nah, di sini buat rotasiin dari sumbu Y sama sumbu X. Tuh. Nah, lanjut. Nah, di sini ada inisialisasi awal. Nah, ini buat warna latar belakangnya. Nah, ini lanjut. Nah, ini line 115 sampai 121 itu buat ketika kita habis ngeran. Nah, nanti kan bakal ada jendela kecil. Nah, itu dia bakalan nyesuaiin ketika kita mau ngegedein layar Windows-nya itu. Nah, nanti bakalan kita jelasin juga. Nah, di sini ada void keyboard line 125 sampai 152. Nah, di sini itu buat float tracking dari jarak kamera pas si outputnya itu keluar. Nah, di sini buat ngerotasiin kayak mau dilihat dari ke arah kanan apa dari arah kiri. Nah, gitu. Bisa juga buat di zoom nih pakai backup. Nah, buat dimundurin juga di zoom out pakai back down. Nah, ini fungsi buat rotasinya. Nah, ini udah fungsi utamanya kayak gini. Nah, kita langsung aja buat ngerunningnya. Nah, ini buat hasil outputnya kayak gini. Nah, seperti tadi kan aku udah bilang buat pemanggilan jendelanya pas waktu kita udah ngeran kan. Nah, kalau kita gedein, nah gitu. Jadi kayak gitu fungsinya. Nah, untuk tadi kan udah penjelasan codingan sama outputnya juga kan. Nah, kita lanjut untuk poin yang kelima, yaitu analisis dan refleksi. Melalui praktik ini dapat dipahami bahwa setiap permukaan 3D dapat dibentuk dari gabungan segitiga dan kuadrilateral. Ini merupakan pendekatan standar dalam grafika komputer untuk membentuk permukaan objek kompleks menggunakan primitif sederhana. Dengan mengatur rotasi dan sudut pandang kamera menggunakan kamera, pengguna bisa menjelajahi bentuk permukaan dari berbagai sisi. Warna dan pencahayaan juga berkontribusi besar dalam penampilan kedalaman dan bentuk objek secara visual. Kesulitannya itu yang pertama menentukan posisi kamera agar seluruh objek terlihat. Yang kedua mengatur arah rotasi agar sesuai dengan intuisi gerak. Yang ketiga menyesuaikan koordinat vertex agar permukaan tampak proporsional. Nah, kesimpulannya yaitu penerapan konsep representasi permukaan dalam pembuatan objek piramida 3D ini menggunakan OpenGL berhasil dilakukan dengan baik. Permukaan objek divisualisasikan melalui penyusunan segitiga dan persegi yang membentuk bentuk utuh piramida. Program ini juga menunjukkan bagaimana rotasi objek dan navigasi kamera dapat memperkuat eksplorasi visual dalam ruang 3 dimensi. Pemahaman ini juga menjadi dasar penting dalam pengembangan model 3D yang lebih kompleks karena hampir seluruh objek grafis 3D dunia nyata dibangun dari susunan permukaan segitiga kecil atau mesh. Nah, mungkin itu aja penjelasan laporan sama penjelasan codingan dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.